Jadi mata itu biasa kalau kita gergaji kan modelnya ada yang lurus-lurus aja, kalau dia ada geraknya. Ya, asik banget yang dihasilkan dari vibrasinya tuh menarik ya, benar-benar nyaman. Asik banget yang dihasilkan dari vibrasinya tuh menarik ya, benar-benar nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Citri dan kembali di sini kita bakal mau ngebahas kembali produk dari Osel. Ini adalah satu buah jigsaw dengan tipe Osel P431 ya, untuk kapasitas memotong metalnya di 6 mili ya, atau di 1/4 in, untuk woodnya di 65 mili atau di 29/16 in ya. Nah, Japan Teknologi ya, dan di sini lo bisa lihat diproduksi oleh pabrik bersertifikat ISO 9002, yaitu dimana pabrik ini sudah memenuhi standar untuk produksi barang-barang untuk di dunia industri yang pastinya. Dan di sini sudah diregistrasi untuk barangnya di K3L ya. So yang pasti nggak usah takut lagi di saat kita menggunakan produk yang memang sudah terregister ya di K3L. Yang pasti barang ini sudah diuji yang pastinya ya, dan sudah layak untuk diproduksi di negara kita. Oke, untuk spesifikasi yang ada di dus di sini ya, ini 220 volt sampai 230 volt ya, atau 2,2 ampere, 450 watt. Ya, ini luar biasa, 50 sampai 60 Hz. Untuk produk tersebut lu bisa dapetin di semua marketplace ya. Nanti gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Lu cukup hanya membayar di 400 ribuan untuk satu buah jigsaw Osel ini, dan langsung dipakai ya cis ya. Oke, gua mau langsung buka aja dan kita akan lihat seperti apa build quality-nya. Oke, ini untuk unitnya ya. Nah, untuk unitnya badannya agak sedikit besar. Dan di sini ada manual book yang diberikan, dan ada spare untuk carbon brush sudah diberikan dari Osel. Dan ada matanya kita sudah diberikan, dan ada kunci L untuk mengatur bevel ya. Jadi untuk mengatur bevel atau kemiringan ya. Nah, ini untuk unitnya, badannya agak besar ya. Di sini badannya agak besar. Bobotnya juga cukup lumayan ya. Jadi membuat kalau gue lebih suka agak berat memang kalau untuk jigsaw. Kalau menurut gue, mungkin ini opini gue ya, jadi lebih enak pada saat kita gunakan, tidak mengurangi, yang pasti sih bisa mengurangi vibrasi juga di saat alat ini memang memiliki bobot yang cukup ya, tidak too much juga atau tidak berlebihan juga artinya. Iya, di sini dia sudah diberikan rubber ya, ini sudah ada rubber di bagian atasnya dan di bagian handle-nya, jadi pada saat kita pegang memang lebih terasa lembut ya, atau biasa sering disebut soft grip ya. Oke, untuk base plate-nya ya, di sini base plate-nya biasa pada umumnya masih standar ya, dan di sini juga dia belum quick release. Jadi ini kita untuk mengatur untuk memasang matanya ya. Nah, ini kita masih menggunakan kunci L ya, dan di sini tapi dia sudah diberikan tiga mode pendulum ya, atau pergerakan dari mata pendulum. Itu gue jelaskan sedikit mungkin dengan bahasa kita yang sehari-hari. Jadi mata itu biasa kalau kita gergaji kan modelnya ada yang lurus-lurus aja, kalau dia ada geraknya ya. Jadi kayak apa ya, kayak goyang inul gitu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ada goyang-goyangnya begini nih ya. Nah, jadi pendulum ini semakin kita taruh di nomor 3, dia semakin banyak rotate-nya, bergeraknya ya. Jadi bergeraknya semakin, jadi goyangnya semakin banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita gergaji manual kan kadang-kadang nggak lurus aja tuh, suka begini-begini kan kadang-kadang segergaji tersebut. Nah, itulah di mode pendulum ini. Akan tapi semua ada plus dan minus. Untuk di mode pendulum, semakin kita taruh di nomor 3 semakin cepat untuk memotong, tapi tidak bisa menghasilkan hasil yang rapi. Kalau mau yang rapi, kita harus di mode 0. Biasanya gue seperti itu. Dan semuanya juga tergantung dari mata yang kita pakai juga ya. Jadi semuanya harus saling support. Oke, gue mau langsung coba aja ya. Ini kita akan coba beberapa media dan kita akan lihat vibrasinya dan powernya seperti apa. Oke, ini sambil menunggu medianya disiapkan ya, ini ada sedikit yang gue mau tambahkan. Jadi ini di bagian belakang ini dia ada pembuangannya ya, ada dashboardnya. Akan tetapi ini
nggak dapat extensionnya lagi nih. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kalau kita punya dust collector ya. Nah ini tinggal disesuaikan aja. Dan dalam paket ini juga kita tidak mendapatkan parallel gate ya. Ini cukup disayangkan. Alangkah baiknya dia memberikan parallel gate. Ini kayaknya jauh lebih menarik ya harusnya. Iya, dan satu lagi dia triggernya sudah bisa di lock juga. Jadi di bagian di sini ya kita sudah bisa di lock ya. Nah jadi mungkin ada beberapa yang dia nggak berikan, tapi mungkin ada fitur yang tersembunyi atau performanya mungkin enak atau vibrasinya, feel-nya enak. Makanya langsung kita coba aja yuk. Oke, ini kita pakai pendulum yang 0 ya tadi ya. Kita coba yang 3 ya. Ya, seperti yang tadi gue katakan, jauh lebih cepat ya, tapi kurang begitu rapih ya. Nah, ini tadi kalian bisa lihat ya. Beda ya, ini hasil potongan yang di sini ya, ini yang ditinggalkan bagian sini ya. Nah, ini jauh lebih rapih. Nah, ini yang pendulum nomor 3. Jadi kalau misalnya kita kepengen lebih rapih tapi agak lama ya, memang segala sesuatunya itu kalau yang buru-buru nggak bisa lebih cepat juga ya, seperti itu ya. Tenaganya gue suka, tenaganya besar, dan yang lebih gue suka itu benar tadi prediksi gue, karena memang ini alatnya agak lumayan berat, jadi vibrasinya asik banget. Yang dihasilkan dari vibrasinya tuh menarik ya, benar-benar nyaman pada saat kita pakai. Dan ini satu hal lagi juga, ini cukup mencuri perhatian gue, ini kabelnya besar banget diameternya ya. Ini kuat banget nih kabelnya. Ini kabelnya 2 kali 0,75 ya, dan ini juga udah standar, cukup panjangnya. Ini 1 meter lebih lah, sekitar 1,5 meter. Dan tapi yang gue paling suka itu ya itu tadi, vibrasinya tuh enak, nyaman, dan powernya juga cukup baik kalau menurut gue ya. Jadi nggak ada hambatan, dan di sini juga dia ada variable speednya, jadi tinggal kita atur, kita mainkan di triggernya aja. Menarik sih kalau menurut gue, dan dengan harga yang diberikan, menurut gue mungkin kalau misalnya harganya 300-an kayaknya mungkin jauh lebih menarik ya. Mungkin itu kalau dari pandangan gue, karena memang dari package yang diberikan aksesorisnya agak kurang seperti parallel gate ya. Harusnya kalau bisa diberikan ini jauh lebih menarik ya. Tapi kalau dari sisi fungsional, ini kenyamanan dipakainya memang enak banget. Tapi harganya kalau menurut gue agak kurang mendekati kompetitor yang lain ya. Jadi kalau misalnya memang harganya di 300 ribuan akan jauh lebih menarik yang pastinya. Tapi ya mungkin dengan beberapa alasan brand mengeluarkan produk dan memberikan harga, pasti dia memiliki alasan ya, dan yang kita tidak pernah tahu. Oke guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini aja perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, dan dukung terus yang pastinya supaya kita bisa terus berkembang. Gua Gugun bersama tim pamit
pamit undur diri. Jangan lupa ya, kalian cek di deskripsi untuk mendapatkan produk tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.